Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Sesampainya di kantor, Naura berjalan di belakang Vito layaknya seorang sekretaris pribadinya. Semua karyawan yang melihat berkasak kusuk di belakang membicarakan mereka berdua. Sampainya di ruangan Naura, dia pun langsung ke ruangannya dan mengerjakan tugas dari Yuni hingga jam istirahat. Naura pergi ke kantin menemui Milda di sana. "Udah lama kamu nunggu di sini?" tanya Naura. "Lumayan, hehehe," ujar Milda. "Tadi aku ada urusan sebentar," ujar Naura. "Iya nggak apa-apa, kamu mau makan apa?" tanya Milda. "Bakso aja deh sama es jeruk," ujar Naura. "Oke, aku pesenin ya," ujar Milda. Dia pun memesan makanan dan minuman untuk dirinya dan Naura. "Naura, aku boleh nanya nggak? Apa benar berita buruk kalau kamu sekarang menjadi simpanan bos di sini?" tanya Milda. "Siapa yang ngomongin?" ujar Naura. Berita itu sudah menyebar kemana-mana, Ra. Makanya aku mau mastiin itu benar apa enggak," ujar Milda memelankan suaranya. "Sebenarnya bos di sini itu suami aku," ujar Naura. "Apa?" teriak Milda begitu keras dan suaranya yang melengking membuat semua orang yang ada di kantin menoleh kepada mereka. "Kamu ini gak usah buat gaduh ya," ujar Naura. Sorry, aku kaget betul. Kamu nikah kok gak ngundang aku? Sejak kapan kamu nikah? Kapan kenalannya sama Pak Bos? Gimana? Terus kamu memang gak tahu kalau kita magang di sini?" Terus ujar Milda. "Nanyanya satu-satu, Mil. Gimana aku mau jawabnya coba?" ujar Naura. "Penasaran nih," ujar Milda. "Ceritanya panjang, Mil. Nanti kalau kita punya waktu banyak, aku bakalan ceritain semuanya kok sama kamu. Tapi bukan sekarang ya. Yang jelas kamu udah tahu kan kalau gosip itu gak bener," ujar Naura. "Aku pengen lihat suamimu, Ra," ujar Milda. "Nanti kamu juga tahu sendiri kok," ujar Naura. Naura dan Milda menyantap bakso sembari bercerita. Tak lama Vito mencari Naura sampai ke kantin. "Naura, kamu ikut saya," ujar Vito. "Iya," jawab Naura. Naura dan Milda kaget saat melihat Vito sudah berada di depan mereka. "Baik, Pak," jawab Naura. Milda begitu terpesona melihat ketampanan dan kegagahan Vito saat itu. "Mil, aku pergi dulu ya," ujar Naura. "Naura, itu suamimu?" tanya Milda berbisik kepada Naura. "Iya," jawab Naura. "OMG, Ra!" teriak Milda mencubit pinggang Naura dengan begitu kuat. "Ih, sakit tahu," ujar Naura. "Kamu kenapa sih?" tanya Naura. "Aku gemes sama kamu. Udah, kamu pergi aja sana." "Siang, Pak, saya Milda, temannya Naura," ujar Milda memperkenalkan diri. "Oke, ayo Ra," ajak Vito. "Aku pergi dulu ya, Mil," ujar Naura. Naura membututi Vito dan menuju ruangannya. "Ambil tasmu, kita pergi sekarang," ujar Vito. "Iya, Pak," ujar Naura mengambil tasnya dan kemudian ia pergi bersama Vito. Yuni yang melihat kedekatan Vito dan Naura begitu tidak senang. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada Uca. Sampailah Vito dan Naura di rumah Tante Vito. "Tok tok tok, permisi," ujar Vito mengetuk pintu rumah tantenya. "Vito, kamu apa kabar?" tanya Mama Uca. "Baik, Bu," jawab Vito. "Gadis ini siapa?" tanya Mama Uca. "Namanya Naura, dia bodyguardnya Dimas," ujar Vito. "Oh gitu." Nampak Mama Uca tak menyukai Naura. "Kak Naura," panggil Dimas. "Dimas," ujar Naura. Dimas langsung berlari memeluk Naura. "Dimas kangen banget sama Kak Naura. Ikut Dimas ke kamar yuk," ujar Dimas. "Boleh," ujar Naura. "Dimas, jangan sembarangan mengajak orang asing ya ke kamar," ujar Mama Uca. "Dimas maunya sama Kak Naura," ujar Dimas. Dimas terus menarik tangan Naura dan mengajaknya masuk ke kamar.
Vito, kamu nggak salah ya cari bodyguard cewek untuk Dimas? Tanya Mama Uca. Memangnya kenapa Bu? Toh Naura selama ini sudah bekerja dengan baik menjaga Dimas selama saya kerja di kantor, ujar Vito. Daripada kamu mencari bodyguard, lebih baik kamu tuh menikah, ujar Mama Uca. Iya Bu, terima kasih sarannya. Vito mau ke kantor lagi ya, karena ada beberapa kegiatan, ujar Vito berpamitan kepada tante dan ibunya Uca. Nanti malam kita mau makan malam bareng, kamu jangan telat ya, ujar tantenya Vito. Vito pun kembali ke kantornya untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Naura menemani Dimas di kamarnya. Malamnya, Vito baru sampai di rumah tantenya. Di sana sudah begitu ramai. Keluarga sudah berkumpul termasuk Uca yang sudah ada di sana. Permisi, ujar Vito. Vito udah dateng, ujar orang yang berada di sana. Vito tidak melihat Dimas dan Naura di sana. Dimas kemana teh? Tanya Vito. Ada tuh di kamarnya sama Naura, jawab tantenya. Vito ke dalam dulu ya, ujar Vito. Kita langsung makan malam aja, nanti makanannya keburu dingin loh, ujar Mama Uca. Biar Uca aja Mas yang panggil Dimas ya, ujar Uca. Uca pun berjalan menuju kamar Dimas dan sementara yang lainnya sudah duduk di meja makan. Dimas, ayo kita makan malam bareng. Papa udah datang loh, ujar Uca. Iya tante, ayo kak kita makan malam, ajak Dimas ya mengajak Naura untuk makan malam bersama. Uca pun bersikap biasa saja saat melihat keduanya. Papa, panggil Dimas. Halo sayang, ayo kita makan, ujar Vito. Dimas dan Naura sudah duduk di dekat Vito. Mereka pun makan bersama. Sesekali Uca menatap ke arah Vito, namun Vito tidak membalasnya. Setelah selesai makan malam, keluarga kembali berkumpul di ruang keluarga. Di sana mereka membahas bisnis, sekolah Dimas, dan kemudian memojokkan Vito dan Uca untuk menikah. Tak lama Tante Vito pun membawa cemilan dan minuman. Ayo diminum dulu, ujar Tante Vito. Minuman itu diletakkan di atas meja. Tante pun memberikan Vito segelas jeruk kepada Vito. Minumlah jus jeruk ini biar besok bangun tidur langsung fit, ujar Tante Vito. Iya teh, Vito bawa ke kamar aja ya, ujar Vito. Vito meminum sedikit dan membawanya ke kamar. Tak lama Dimas dan Naura masuk ke kamar dan yang lainnya masuk ke kamar mereka masing-masing. Uca pun masuk ke kamar kakak sepupu Vito dan mengadukan kedekatan Vito dan Naura. Uca pun meracuni pikiran kakak Vito dengan menjelek-jelekan Naura hingga membuat kakak Vito pun begitu membenci Naura. Naura menemani Dimas sampai Dimas tertidur. Tak lama Vito pun masuk ke kamar Naura. Naura, kamu udah tidur? Tanya Vito duduk di samping ranjang. Belum Mas, ada apa? Tanya Naura. Pindah ke kamar Mas ya, ingat ini bagian dari sandiwara kita, ujar Vito. Iya Mas, ujar Naura. Naura dan Vito meninggalkan kamar Dimas dan masuk ke kamar Vito. Mereka pun tidur selanjang. Suasananya menjadi mencekam karena keduanya begitu tegang. Nampak di luar para orang tua berdiri di depan kamar Vito dan akan menguping. Vito pun memiringkan badannya menghadap ke Naura. Naura, kamu gak mau kan kecewain penonton? Tanya Vito. Maksud Mas apa? Tanya Naura yang masih kebingungan. Ini pasti ada banyak orang yang menguping di luar sana. Jadi kalau kita tidak ada suara dari dalam, rencana kita tuh akan berantakan. Jadi kamu belum pernah kan mendengar suara orang bercinta? Tanya Vito. Belum Mas, jawab Naura dengan begitu polosnya. Vito bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada Naura. Ia pun berpikir keras. Senatural mungkin kamu bersuara, ujar Vito. Maksudnya gimana Mas? Tanya Naura yang masih bingung dengan penjelasan Vito. Vito pun tidak memiliki jalan lain selain melakukannya. Awalnya acting, jadi beneran. Vito pun memulainya dengan mencium kening Naura. Rasanya hati Naura langsung tegang dan bergetar. Vito menggenggam tangan Naura dan tangan satunya membelai wajah Naura yang begitu cantik. Kemudian Vito mencium Naura hingga ia melumat bibir Naura dan begitu menguasai permainannya.
dan Naura pun hanyut dalam sentuhan suaminya. Sementara di luar, "Jeng, baru mulai aja udah gitu ya, hehehe," ujar Mama Uca. "Iya, usaha kita berhasil. Gak sabar deh lihat Vito dan Uca secepatnya punya anak ya Jeng," ujar Mama Uca lagi. "Kita harus mempercepat pernikahan mereka," ujar Tante Vito. "Setuju," ujar Mama Uca. Kedua ibu-ibu itu asyik menguping di depan pintu kamar Vito dan Naura. Yang awalnya hanya sandiwara, kini mereka malah ingin terus lanjut dan lanjut. Vito mencoba menahan hasratnya dan tidak ingin melanjutkannya menyerang Naura. Tetapi Naura lah yang menjadi sangat agresif. Hingga kini keduanya sudah lepas pakaian mereka. Naura malah tidak bisa menahan hasratnya saat Vito menahan untuk tidak menyentuhnya. "Mas tidak akan melakukan ini di sini, Naura. Ini bukan rumah kita," batin Vito. Vito menyandarkan Naura dan sudah tidak terkendali lagi. Setelah Naura sadar, ia begitu malu saat mendapati dirinya begitu polosnya ada di pelukan suaminya. Ia pun menyembunyikan kepalanya di pelukan Vito. "Kamu kenapa sayang?" tanya Vito. "Naura malu mas," ujar Naura. "Malu? Malu kenapa? Bukankah kamu begitu menikmatinya?" ujar Vito menggoda istrinya. "Siapa bilang? Enggak ya," ujar Naura menutupi rasa malunya itu dengan mengeratkan pelukannya dan membuat Naura merasa hangat dan juga nyaman. "Sudah, akui saja kalau kamu udah cinta sama Mas kan?" ujar Vito. "GR," ujar Uca menenggelamkan kembali kepalanya di pelukan suaminya. Uca baru keluar dari kamar kakak sepupu Vito. Kedua mama itu begitu kaget saat melihat Uca. "Uca, kamu kok di sini?" ujar Mama Uca. "Lah iya mah, aku emang dari tadi ada di sini di kamar kakak Tania," ujar Uca. "Loh, jadi yang sama Vito itu siapa?" ujar Tante Vito langsung panik. Ia berusaha membuka pintu namun dikunci. Tante Vito pun mencari kunci cadangan dan membuka pintu kamar. Tante Vito pun shock saat melihat Vito yang memeluk Naura dengan pakaian yang berantakan di mana-mana. "Vito!" teriak Tante. Vito pun pura-pura tidak tahu. "Bagaimana bisa kamu tidur dengan Naura?" ujar Tante Vito. Naura terbangun dari tidurnya dan melihat ekspresi Vito dan dia berpura-pura kaget. "Loh mas, Naura," ujar Naura melihat sekeliling kamar itu sudah banyak orang. "Cepat kalian ganti baju dan temui tante di depan." Semua orang meninggalkan Naura dan Vito. "Pakai bajumu, kita akan menjalankan rencana berikutnya," ujar Vito. "Iya mas," jawab Naura. Naura baru sadar semua ini sudah disettingnya oleh Vito. Ia pun harus profesional memainkan peran bersama suaminya. Setelah keduanya memakai baju mereka dan mereka pun langsung ke depan menemui keluarganya. Nampak di sana ada Om Vito yang baru keluar dari kamarnya. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Om Vito. "Oh ini loh mas, Vito bisa-bisanya tidur dengan Naura," ujar Tante Vito. "Maksud mama?" tanya Om Vito. "Iya, mereka melakukan hubungan suami istri pak," ujar Tante Vito. "Benar itu Vito," ujar Om Vito. Om Vito pun melihat tanda-tanda cinta di leher Vito begitu jelas karena jumlahnya bukan hanya satu. Tadi setelah Vito minum jus jeruk dari tante, Vito langsung merasa panas dan begitu pingin Om. Vito bertemu dengan Naura dan langsung menariknya ke ranjang. "Vito akan bertanggung jawab kok atas kejadian itu," ujar Vito. "Kalau begitu kalian harus segera menikah," ujar Om Vito. "Om gak perlu repot-repot menikahkan kami karena kami sudah menikah," ujar Vito. "Apa?" Semua orang terkejut mendengar pengakuan itu. "Bagaimana bisa?" ujar Om dan Tante Vito. Vito pun menunjukkan buku nikahnya dengan Naura kepada Om dan tantenya. Tante Vito begitu kaget dan tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Pupus harapan Mama Uca untuk menikahkan anaknya dengan Vito. Om dan Tante tidak bisa berkata apa-apa lagi selain merestui pernikahan ponakannya. Uca dan mamanya begitu kecewa dengan kenyataan ini. Mereka pun langsung pulang dan tidak mau menginap di sana.
Karena orang tua Vito sudah meninggal, jadi satu-satunya keluarga yang hanya dimiliki Vito adalah om dan tantenya. Dan mereka hanya meminta restu kepada om dan tantenya untuk pernikahan mereka. Bersambung.